Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin amma ba'du. Para pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tentang pendapat ulama yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Pendapat yang ke-21 bahwa Lailatul Qadar ada pada malam ke-27. Ini adalah pendapat yang terbaik dalam mazhab Imam Ahmad dan merupakan salah satu pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah dan ditegaskan oleh Ubay bin Ka'ab seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Hazim dari Abu Hurairah, dia berkata, "Tazakarna Lailatul Qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mislu sikki jafnah." Kami berdialog mengenai Lailatul Qadar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang mengingat ketika bulan terbit seperti setengah mangkuk besar? Abu Hasan Al-Farisi berkata, ia adalah malam ke-27 karena bulan saat itu muncul seperti itu. At-Tabari meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadri faqal ayyukum yazkuru lailatas suhbawat qultu ana wa zalika lailatus sab'in wa isrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Lailatul Qadar, maka beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang ingat malam Sahbawat? Aku berkata, ia terjadi pada malam ke-27. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari Umar dan Huzaifah serta sejumlah sahabat lainnya sehubungan dengan ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang dikutip oleh Imam Muslim, ra'a rajulu Lailatul Qadri Lailatul Sab'i wa Isrin. Seorang laki-laki melihat Lailatul Qadar pada malam ke-27. Dari riwayat Ahmad disebutkan secara marfu' Lailatul Qadri Lailatul Sab'i wa Isrin. Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara Ibnu Munzir meriwayatkan mangkana mutaharriha fal yataharroha Lailatul Sab'i wa Isrin. Barang siapa yang mendapatkannya, maka hendaklah ia mencarinya pada malam ke-27. Riwayat yang serupa adalah riwayat dari Jabir bin Samurah, seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Muawiyah dengan redaksi yang sama seperti itu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinukil oleh penulis kitab Al-Hilyah dari ulama mazhab Syafi'i dari kebanyakan ulama. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan pendapat Ibnu Abbas dan persetujuan Umar kepadanya. Ibnu Qudamah mengklaim bahwa Ibnu Abbas menyimpulkan hal itu dari jumlah kata yang terdapat dalam surat Al-Qadar. Pernyataan ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas, ia adalah 7 kalimat setelah 20. Pernyataan ini dinukil oleh Ibnu Hazm dari sebagian ulama mazhab Maliki, lalu dia mengingkarinya. Seperti dinukil oleh Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya, sebagian ulama menyimpulkan hal itu dari sisi lain, di mana lafaz Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf menurut teks Arab yang diulang 3 kali dalam surah. Hal itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ada pada malam yang ke-27. Penulis kitab Al-Kafi dari ulama mazhab Hanafi serta Al-Muhid berkata, barang siapa yang mengatakan kepada istrinya engkau ditalak pada saat Lailatul Qadar, maka talak tersebut dianggap telah jatuh pada malam ke-27. Karena umumnya manusia berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar ada pada malam itu atau malam yang ke-27. Kemudian pendapat yang ke-22, Lailatul Qadar ada pada malam ke-28 dan pembahasan tentangnya telah disebutkan sebelum satu bab. Kemudian pendapat yang ke-23, Lailatul Qadar ada pada malam yang ke-29. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Al-Arabi.
Kemudian pendapat ke-24 yaitu Lailatul Qadar ada pada malam yang ke-30. Pendapat ini dinukil oleh Iyad dalam As-Saruji dalam kitab Syarah Al-Hidayah dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr serta At-Tabari dari Muawiyah. Begitu pula Imam Ahmad melalui jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah. Berikutnya pendapat yang ke-25, Lailatul Qadar ada pada malam yang ganjil di 10 malam terakhir. Pendapat ini diindikasi oleh hadis Aisyah dan hadis-hadis lainnya di bab ini yang merupakan pendapat paling kuat dan menjadi kecenderungan Abu Saur, Al-Muzani, Ibnu Huzaimah serta sejumlah ulama dari berbagai mazhab. Kemudian pendapat yang ke-26 sama seperti itu tetapi ditambahkan malam terakhir. At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Bakrah dan Ahmad dari Ubadah bin Samit. Kemudian pendapat yang ke-27, Lailatul Qadar berpindah-pindah pada 10 malam yang terakhir secara keseluruhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Kilabah dan dinyatakan secara tekstual oleh Imam Malik, Sauri, Ahmad dan Ishaq. Lalu Al-Mawardi mengklaim pendapat ini disepakati oleh seluruh ulama, seakan-akan dia menyimpulkan dari hadis Ibnu Abbas di mana para sahabat sepakat menyatakan bahwa Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam menentukan malam yang dimaksud secara spesifik. Keberadaan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir didukung oleh hadis sahih dari Abu Sa'id bahwa Jibril berkata kepada Nabi SAW ketika beriktikaf pada 10 malam pertengahan, "Innallazi tatlubu amamak." Sesungguhnya yang engkau cari ada di hadapanmu. Telah disebutkan pula bahwa Nabi SAW iktikaf pada 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian pula para istri beliau SAW sepeninggalannya, serta ada kesungguhan beliau dalam beribadah pada 10 malam terakhir, sebagaimana disebutkan pada bab berikutnya. Para ulama yang berpendapat seperti ini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa keberadaan Lailatul Qadar pada malam-malam 10 yang terakhir memiliki kemungkinan yang sama. Pendapat ini dinukil oleh Ar-Rafi dari Malik, tetapi dinyatakan lemah oleh Ibnu Al-Hajib. Sebagian lagi mengatakan bahwa sebagian malamnya memiliki kemungkinan lebih besar dibandingkan malam-malam lainnya. Imam As-Syafi'i berkata, kemungkinan paling besar terdapat pada malam ke-21. Pendapat ini sekaligus merupakan pendapat yang ke-28. Ada pula yang mengatakan bahwa peluang terbesar ada pada malam ke-23. Dan ini adalah pendapat yang ke-29. Sebagian lagi mengatakan bahwa peluang yang lebih besar ada pada malam yang ke-27 dan ini adalah pendapat yang ke-30. Kemudian kita lanjutkan pendapat yang ke-31. Untuk pendapat yang ke-31 akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan pembahasan tentang pendapat yang berhubungan dengan malam Lailatul Qadar bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.